Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Pak Lipi TV. Di video kali ini saya akan memberikan informasi penting terkait KIP Kuliah Merdeka tahun 2022 yang mana kabarnya akan segera dibuka. Oleh karena itu persiapkan dirimu, lalu apa saja persyaratan dan bagaimana cara untuk mendaftarnya? Tonton video ini sampai habis karena di video ini akan dibahas. Sebelumnya mau dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Pak Lipi TV agar channel ini terus memberikan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat bagi kalian semua, serta channel ini terus berkembang ke depannya. Langsung saja yang penasaran, selamat menyaksikan. Untuk teman-teman yang mau mendaftar KIP kuliah, bagi yang belum tahu apa itu KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Oke, langsung saja untuk syarat-syarat dan bagaimana cara untuk mendaftar KIP kuliah, yaitu persyaratan penerima KIP kuliah. Itu ada 3 ya. Yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi, untuk persyaratan pertama, teman-teman merupakan SMA atau siswa sekolah menengah atas, kemudian sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah lulus, untuk contohnya teman-teman akan mendaftar pada tahun 2022 ini. Jadi teman-teman yang sudah lulus 2 tahun sebelumnya bisa mendaftar di KIP kuliah ini ya. Yang kedua yaitu memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Mungkin ada beberapa dari teman-teman ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Teman-teman tidak perlu khawatir karena teman-teman bisa mendaftar KIP kuliah ini. Karena dengan teman-teman mendaftar KIP kuliah, teman-teman bisa mendapatkan bantuan untuk bantuan biaya pendidikan selama di perguruan tinggi. Jadi untuk teman-teman yang memiliki potensi akademiknya baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi tidak perlu khawatir ya. Teman-teman bisa melanjutkan ke perguruan tinggi melalui jalur KIP kuliah ini. Yang ketiga, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi. Jadi untuk teman-teman nanti yang diterima melalui jalur masuk, semua jalur masuk perguruan tinggi diterima di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi. Itu syaratnya ya untuk teman-teman yang akan mendaftar KIP kuliah. Mengenai keterbatasan ekonomi, calon penerima KIP kuliah dibuktikan dengan, jadi harus ada syarat-syaratnya untuk keterbatasan ekonomi itu apa saja. Yang pertama, kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar. Jadi jika teman-teman memiliki KIP, teman-teman bisa daftar KIP kuliah ini. Atau berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH, atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, atau mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan, atau mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial yaitu DTKS. Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah. Asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali yaitu paling banyak 4 juta rupiah setiap bulan. Atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak 750.000 rupiah. Jadi untuk teman-teman yang akan mendaftar KIP kuliah, jika teman-teman salah satu tidak terpenuhi dari 5 ini, teman-teman tetap bisa mendaftar KIP kuliah. Asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak 4 juta ya untuk setiap bulannya. Atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak 750.000 rupiah. Jadi ini untuk syarat mendaftar KIP kuliah. Selanjutnya jangka waktu pemberian KIP kuliah. Itu maksudnya jangka waktu itu batas maksimal bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada penerima. Di sini ada program reguler, kemudian ada program profesi.
Untuk sarjana itu maksimalnya 8 semester. Jadi biaya bantuan pendidikan itu diberikan maksimal 8 semester atau 4 tahun. Kemudian diploma 4 itu maksimal 8 semester. Diploma 3 maksimal 6 semester. Diploma 2 itu maksimal 4 semester. Selanjutnya pada program profesi itu ada dokter maksimal 4 semester. Kemudian ada dokter gigi maksimal 4 semester. Selanjutnya ada dokter hewan maksimal 4 semester. Nurse maksimal 2 semester. Apoteker maksimal 2 semester. Kemudian ada guru maksimal 2 semester. Nah, ini untuk batas atau jangka waktu pemberian biaya pendidikan untuk KIP kuliah bagi penerima. Nah, jadi di sini ada batasnya. Ya, jika melewati batas yang sudah ditentukan, maka teman-teman tidak lagi menerima biaya pendidikan dari KIP kuliah tersebut. Alur pendaftaran KIP kuliah. Tata cara pendaftaran KIP kuliah itu untuk semua jalur masuk, yaitu seperti SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, kemudian SBMPN, dan Mandiri. Dilakukan secara online melalui halaman KIP kuliah, yaitu kipkuliah-kuliah.kemdikbud.go.id. Jadi pendaftaran ini juga bisa dilakukan secara mobile ya. Jadi untuk pendaftaran KIP kuliah ini untuk semua jalur masuk. Nah, ini bisa SNMPTN yang sudah disebutkan tadi, bisa SBMPTN. SNMPTN ini jalur undangan ya, SBMPTN ini jalur tertulis atau tes tulis. Kemudian ada SNMPN, kemudian ada SBMPN dan Mandiri. Nah, itu ada dua. Bisa melalui websitenya yaitu kipsetripkuliah.kemdikbud.go.id. Kemudian bisa melalui aplikasi mobilenya atau KIP Kuliah Mobile Apps. Bisa download di Play Store. Penerima KIP kuliah ditetapkan oleh Puslapdik atas usulan perguruan tinggi setelah mahasiswa melakukan registrasi di perguruan tinggi. Nah, jadi nanti penerima KIP kuliah ini ditetapkan oleh Puslapdik atas usulan perguruan tinggi tersebut yang teman-teman pilih setelah mahasiswa melakukan registrasi di perguruan tinggi yang dipilih. Nah, untuk pendaftaran akun di SIM KIP kuliah itu dapat dilakukan melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu siswa dapat mendaftar secara mandiri. Cara yang kedua yaitu perguruan tinggi dapat mendaftarkan mahasiswa yang sudah diterima dan melakukan registrasi. Untuk pendaftaran akun di SIM KIP Unila ini, calon penerima harus memasukkan data yang valid. Apa saja itu? Ada 3 di sini. Yang pertama yaitu nomor induk kependudukan atau NIK. Yang kedua yaitu nomor induk siswa nasional atau NISN. Dan yang ketiga yaitu nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Jadi untuk pendaftaran akun di SIM KIP kuliah, teman-teman harus memasukkan data yang valid. Yaitu ada 3 ini. Ada NIK, NISN, dan NPSN. Calon penerima juga harus memiliki email yang aktif ya untuk pengiriman nomor pendaftaran dan kode akses setelah sistem KIP kuliah berhasil melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN. Nah, selain data ketiga ini yang teman-teman siapkan, teman-teman juga harus memiliki email yang aktif. Karena fungsi email ini yaitu untuk pengiriman nomor pendaftaran dan kode akses setelah sistem KIP kuliah berhasil melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN. Jadi jangan lupa disiapkan emailnya juga ya. Selanjutnya untuk tahapan pendaftaran KIP kuliah ini, siswa melakukan pendaftaran akun secara mandiri. Nah, tadi sudah dijelaskan ya untuk pendaftaran akunnya. Di SIM KIP kuliah melalui halaman bisa kipsetripkuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah Mobile Apps. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan, nah ini ada data 3 tadi, ada NIK, NISN, dan NPSN, serta alamat email yang aktif. Jadi pada saat pendaftaran, teman-teman memasukkan 3 data penting ini, kemudian alamat email yang aktif. Sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN, serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Jadi fungsi email yang tadi, email yang aktif ini nantinya
Jika proses validasi selesai atau berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang teman-teman daftarkan. Jadi jangan sampai alamat email yang didaftarkan itu alamat email yang tidak aktif, harus yang aktif. Selanjutnya siswa masuk ke dalam SIM KIP kuliah dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti. Nah, jadi di sini teman-teman masuk ke dalam SIM KIP kuliah dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses yang dikirim melalui email untuk menyelesaikan proses pendaftaran dan memilih proses seleksi yang akan diikuti. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk memilih proses seleksi yang akan teman-teman ikuti. Ada SNMPTN yaitu jalur undangan, kemudian ada SBMPTN, ada jalur tulis, kemudian ada SNMPN, ada SBMPN atau mandiri. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk memilih proses seleksinya ya. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau SIM KIP kuliah sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk di perguruan tinggi. Bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Jadi setelah teman-teman melakukan proses pendaftaran dan memilih jalur, teman-teman jika dinyatakan diterima di perguruan tinggi, nantinya akan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi yang teman-teman pilih atau teman-teman yang diterima di perguruan tinggi tersebut sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Jadi untuk teman-teman jangan lupa ikuti alurnya dengan baik, siapkan persyaratan apa saja yang harus disiapkan untuk mendaftar KIP Kuliah Merdeka tahun 2022 agar teman-teman tidak ketinggalan. Dan bagi teman-teman yang memiliki potensi akademik baik tetapi keterbatasan ekonomi, tidak perlu khawatir, teman-teman bisa mendaftar melalui KIP kuliah. Karena untuk KIP kuliah ini jika teman-teman dinyatakan sebagai penerima KIP kuliah, teman-teman akan mendapat biaya pendidikan. Biaya pendidikan apa saja itu? Yang terutama teman-teman bebas UKT, kemudian teman-teman mendapat biaya tambahan, yaitu biaya tambahan yang teman-teman bisa gunakan untuk membantu kelangsungan hidup teman-teman selama di perkuliahan. Itu biasanya diberikan per semester ya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di halaman kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Teman-teman harus cek terus mengenai pendaftaran KIP kuliah tahun 2022. Nah, kabarnya memang untuk KIP kuliah Merdeka tahun 2022 itu akan segera dibuka agar teman-teman tidak ketinggalan. Oleh karena itu, persiapkan semua persyaratannya ya. Baiklah, semoga saja informasi ini membantu teman-teman semua, khususnya yang akan mendaftar KIP kuliah tahun 2022. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Palepi TV agar channel ini terus berkembang.